Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Abdullah Abdad dengan NIM F35 250 80 40. Saya berasal dari kelas Hukum Transaksi dan Keuangan Islam kelas B. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riko yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya berkaitan dengan pembuatan akta syariah, di mana dalam tugas ini saya memilih untuk membuat akta akad pembiayaan ijarah. Sebelum berlanjut kepada akta yang telah saya buat, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menjelaskan berkaitan dengan ijarah. Dalam pengertian syara, ijarah dapat diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah sendiri diatur pada Fatwa DSN MUI nomor 9 garis miring DSN garis miring MUI garis miring 4 garis miring 2000 yang tertanggal 13 April tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Dalam fatwa DSN MUI tersebut disebutkan yang dimaksud dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ada pula rukun dan syarat dari ijarah itu. Yang pertama adalah sihhat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan juga penerima sewa atau atau pengguna jasa. Yang ketiga, objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa, dan yang kedua adalah manfaat jasa dan upah. Di dalam Al-Quran, dasar dari kebolehan ijarah itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian, untuk memberikan suatu kepastian hukum, akad ijarah ini dibuat dalam bentuk akta tertulis di hadapan notaris, yang mana akad sendiri menurut ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga akad pembiayaan ijarah dapat diartikan sebagai surat tanda bukti yang dibuat di muka dan di hadapan notaris yang memuat tentang aturan-aturan ataupun klausula-klausula tentang pembiayaan terhadap pemanfaatan dari suatu barang dan atau jasa, di mana pihak pengguna berkewajiban untuk membayar sewa kepada pemilik barang dan atau jasa, dan pemilik barang berhak atas harga sewa. Kemudian, kaitannya dengan akad ijarah, apabila akad ini dibuat secara tertulis dan di hadapan notaris, maka haruslah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau kita kenal dengan UU JM. Bagian-bagian dari akta tersebut haruslah merujuk kepada pasal 38, yang mana setiap akta tersebut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah awal akta atau kepala akta, kemudian badan akta, dan akhir atau penutup akta. Pada akta yang telah saya buat dan tertampil di layar, akta pembiayaan ijarah diawali pada awal akta itu berisikan judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian nama lengkap dan kedudukan notaris. Pada akta yang saya buat, eh, yang pertama, judul akta tersebut adalah akad pembiayaan ijarah, nomor aktanya adalah nomor 1, kemudian diikuti dengan eh, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian tempat kedudukan notaris, nama notarisnya, dan tempat kedudukan notaris.
yaitu dalam hal ini adalah Safa Abdullah Abdas, Sarjana Hukum, Magister Konotariatan, Notaris di Kota Surakarta, yang selanjutnya dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada akhir akta. Selanjutnya, masuk ke pada komparisi atau badan akta, yaitu terdiri dari para pihak, yaitu berisikan nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau mereka yang mewakili. Dalam kasus yang saya buat, dalam akta yang saya buat pula, pihak pertama adalah pihak dari lembaga keuangan syariah atau pihak bank, yaitu Tuan Jatmiko Nahdi, lahir di Yogyakarta, tanggal 15 bulan Maret tahun 1980, warga negara Indonesia, pekerjaan di badan usaha milik daerah, status perkawinan kawin, kemudian tempat tinggal, dan nomor induk kependudukan. Di bawahnya dijabarkan bahwa dalam keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai selaku pemimpin cabang Bank Syariah Makmur Sejahtera berdasarkan petikan keputusan direksi, dan selanjutnya diikuti dengan penjabaran berkaitan dengan anggaran dasar dari bank tersebut, dan juga diakhiri dengan kedudukannya dalam akta ini atau perannya dalam akta ini, yaitu sebagai pihak pertama atau bank. Selanjutnya diikuti dengan pihak kedua, yaitu Tuan Arjuno yang lahir di Surakarta tanggal 5 bulan Desember 1998, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, sama tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan kemudian dijabarkan pula dalam hal ini dalam melakukan tindakan hukum tersebut di dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain seperti kawan kawinnya karena statusnya belum menikah atau belum kawin. Kemudian disebutkan dalam akta ini berkedudukan sebagai pihak kedua atau nasabah. Di bawahnya kemudian menyebutkan bahwa para penghadap saya notaris kenal berdasarkan kartu identitas yang telah diperlihatkan kepada saya. Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu pihak kedua telah mengajukan permohonan kepada pihak pertama untuk menyewakan manfaat atau guna usaha atas barang modal yang mana dasar permohonan tersebut, maka pihak pertama bersedia untuk membeli dari pihak ketiga agar dapat disewakan kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan serta syarat yang kemudian disepakati di bawah ini. Kemudian masuk ke dalam pasal-pasal yang telah disepakati oleh para pihak, yang pada pasal pertama itu memuat berkaitan dengan definisi. Definisi mulai dari syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran As-Sunnah, kemudian apa itu ijarah, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik makjur atau objek sewa dan mustajir atau penyewa untuk kemudian mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Kemudian menjelaskan berkaitan dengan muajir, mustajir, makjur, ajran, pengakuan utang sewa, hingga kepada cedera janji. Hal ini pada pasal 1 ini menerangkan definisi-definisi yang kemudian akan tertuang di pasal-pasal lain dalam akta ini. Masuk ke dalam pasal 2 yaitu manfaat guna usaha. Pada poin pertama atau poin A menerangkan bahwa pihak pertama atau bank sepakat untuk mengikatkan diri guna pemenuhan permohonan yang telah diajukan oleh pihak kedua atau nasabah untuk menyediakan serta menyerahkan barang modal berupa. Jadi, dalam pasal ini menyebutkan bahwa sebelum adanya kesepakatan ijarah ini, pihak kedua atau nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pihak pertama sehingga pihak pertama memiliki kesempatan untuk menyediakan barang tersebut lalu berlanjut kepada kesepakatan yang ada di dalam perjanjian ini.
yang disewakan adalah barang modal berupa 3 unit sepeda motor bermerek Honda Scoopy keluaran tahun 2023 berwarna Prestige Brown disewakan kepada pihak kedua atau nasabah dengan jangka waktu 6 bulan dimulai sejak penandatanganan perjanjian ini. Pihak kedua atau nasabah telah melakukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak pertama atau bank dilakukan secara tertulis, sehingga pihak pertama mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan pengadaan. Kemudian, permohonan kepada pihak pertama tidak dapat dicabut, sehingga apabila kemudian saat pelaksanaan pengadaan barang tersebut tidaklah dapat berjalan sebagaimana mestinya, yang mana hal ini di luar dari kesalahan pihak pertama atau pihak bank, maka maka pihak kedua atau nasabah setuju untuk menanggung segala risiko serta biaya yang timbul akibat dari tidak terpenuhinya pengadaan barang tersebut. Kemudian pada pasal 3 berkaitan dengan penyerahan barang modal menyebutkan bahwa uh, barang modal tersebut dipersiapkan oleh pihak pertama atau bank kepada pihak kedua atau nasabah didapatkan berdasarkan suatu perjanjian pembelian kepada pihak bank dengan penjual barang modal tersebut atau pihak ketiga dan berdasarkan hal tersebut keadaannya adalah sebagaimana mestinya. Sedangkan saat penyerahan dari pihak pertama kepada pihak kedua telah disepakati untuk terjadi bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini dan nantinya akan termuat dalam berita acara penerimaan. Lalu di, di poin yang kedua atau poin B menyebutkan bahwa barang modal itu apabila musnah maka menjadi tanggung jawab pihak kedua dan pihak bank tidaklah berkewajiban untuk menggantikannya apabila hal ini terjadi setelah penyerahan. Poin C itu menerangkan berkaitan dengan asuransi, poin D biaya keseluruhan dalam kaitannya dengan asuransi menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pada poin 4 atau jangka waktu itu menjabarkan berkaitan dengan jangka waktu ijarah ini dilakukan selama 6 bulan tertuang pada poin B yang mana biaya sewanya adalah sebesar 10 juta untuk satu motor sehingga untuk 3 motor bermerek Honda Scoopy tersebut adalah sebesar 30 juta rupiah yang mana setiap bulannya pihak kedua atau nasabah haruslah membayar sebesar 5 juta kepada pihak pertama atau pihak bank. Jangka waktu sewa adalah 6 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini yaitu pada tanggal 2 Juni 2025 dan akan berakhir pada 2 Desember tahun 2025. Kemudian pada pasal 5 atau pembayaran disepakati bahwa dijabarkan di sini bahwa disepakati pembayaran dilakukan secara mengangsur atau mencicil, yang mana dilakukan setiap awal bulan tertuang pada surat kesanggupan yang akan dilampirkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pembayaran setiap bulannya itu juga uh, mohon maaf, pada poin C dijabarkan berkaitan dengan penjabaran setiap biaya dari pembuatan akta, biaya asuransi, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini menjadi tanggung jawab dari pihak kedua atau nasabah. Kemudian, pihak kedua atau nasabah menyerahkan simpanan jaminan pembayaran sewa kepada pihak pertama atau bank sebesar 10 juta rupiah. Terus, pada poin E, pembayaran sewa itu dilakukan dengan cara pihak kedua haruslah membuat rekening pada pihak bank sehingga setiap bulannya pihak bank itu diberikan kuasa untuk langsung mendebet uh, dari rekening nasabah tersebut. Kemudian pada pasal 6 berkaitan dengan perawatan tambahan dan pengawasan itu setelah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pada pasal 7 yaitu penggunaan dan pemungutan. Pasal 8 itu berkaitan dengan pemeliharaan yang mana pihak kedua atau nasabah itu sepakat untuk melakukan perawatan selama masa sewa.
Tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan, penambahan, ataupun pengurangan yang membuat barang modal ini menjadi rusak atau berkurang manfaatnya, serta menimbulkan kerugian secara ekonomis. Kemudian pada pasal 9 yaitu resiko bahwa pihak pertama atau bank menjamin bahwa barang modal tersebut bebas dari segala sengketa serta hal-hal lain yang berakibat timbul kerugian bagi pihak kedua atau nasabah, sehingga apabila timbul permasalahan berkaitan dengan sahnya dokumen-dokumen atau surat kepemilikan atas barang modal tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau bank. Pasal-pasal 10 itu berkaitan dengan asuransi, pasal 11 itu pengakuan nasabah, pasal 12 itu tentang peristiwa cedera janji dan akibatnya, tertuang pula hal-hal yang dimaksud dengan cedera janji atau hal yang dapat dikategorikan sebagai cedera janji. Eh, Kemudian pada poin yang ketiga, poin C disebutkan bahwa apabila hal-hal yang disebutkan di atas terjadi, maka harta kekayaan milik pihak kedua atau nasabah berhak untuk disita oleh pihak yang berwenang. Kemudian pasal 13 yaitu berkaitan dengan berakhirnya masa manfaat guna usaha itu dilakukan setelah berakhir setelah berakhirnya perjanjian ini yaitu tanggal 2 Desember tahun 2025 dan dikembalikan maksimal selambat-lambatnya 7 hari setelah masa manfaat guna usaha selesai. Pada poin B disebutkan bahwa segala segala macam berkaitan dengan pembayaran haruslah sudah selesai pada saat itu. Pasal 14 berkaitan dengan pengawasan dan juga pemeriksaan. Kemudian pasal 15 berkaitan dengan penyelesaian perselisihan. Pasal 16 berkaitan dengan domisili dan pemberitahuan. Pada poin yang ke-15 tadi berkaitan dengan penyelesaian dan perselisihan, itu disepakati di awal bahwa kedua belah pihak apabila timbul suatu permasalahan atau perselisihan atau perbedaan penafsiran, maka pada awalnya dilakukan dengan musyawarah mufakat, kemudian apabila tidak berhasil, tidak tercapai musyawarah mufakat tersebut, maka akan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Kemudian, keputusan dari pihak Basarnas tersebut bersifat final dan mengikat. Kemudian, domisili dan pemberitahuan, pasal 17 itu penutup, dan pada akhir akta harus dimuat, dibuat dan dilangsungkan di Surakarta pada hari, tanggal, serta pada pukul seperti yang disebutkan pada awal akta. Kemudian adalah saksi-saksi, yaitu saksi yang pertama yaitu Tuan Andika, tempat tanggal lahir, warga negara, pekerjaan, tempat tinggal, terus yang selanjutnya adalah nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua adalah Tuan Wendy, tempat tanggal lahir, pekerjaan, warga negara, tempat tinggal, dan juga nomor induk kependudukan. Lalu selanjutnya disebut sebagai saksi-saksi. Eh, Segera setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, notaris. Para penghadap kemudian membubuhkan sidik jari ibu jari tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. Hal ini telah sesuai dengan pasal 38 berkaitan dengan akhir atau penutup akta. Yang selanjutnya diterangkan pula dilangsungkan dengan tanpa coretan dengan gantian ataupun tambahan, kemudian tanda tangan para pihak pertama, pihak kedua bermaterai, selanjutnya adalah saksi-saksi, lembar sidik jari pada akad pembiayaan ijaroh, yaitu Tuan Jatmiko Nahdi dan Tuan Arjuna, serta terdapat tanda tangan notaris yang
Sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan akta yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.